Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kelas online PPKN. Hari ini kita akan membahas bab yang akan kita pelajari di jenjang kelas 8 SMP. Hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar materi tentang Pancasila di SD, bahkan di SMP di kelas pertama. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang Pancasila, yaitu kita akan membahas fungsi dan kedudukannya. Biar kita tahu sebenarnya Pancasila ini letaknya di mana sih, fungsinya di mana sih, dan kedudukannya ada di mana sih. Itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, Pancasila itu kalau kita pelajari berkedudukan sebagai dua, yaitu kedudukan sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Apa itu dasar negara? Dasar negara merupakan fondasi, pedoman atau dasar kita dalam menyelenggarakan kegiatan bernegara di suatu negara. Jadi kita dalam bernegara itu butuh namanya pedoman, butuh namanya dasar, dan dasar itulah yang di Indonesia yang disebut sebagai Pancasila. Kalau kita bayangkan ya, misalkan kita bayangkan ini, kita bayangkan tempat ini sebagai sebuah tempat wadah, atau mungkin yang kita bahasakan dalam sehari-hari adalah sebagai negara. Tempat ini kalau nggak ada dasarnya nggak akan mampu menampung semua benda yang ada di dalamnya. Sama halnya seperti negara. Negara juga butuh dasar untuk bisa menampung semua yang ada di dalamnya. Hanya saja bedanya di mana? Bedanya kalau tempat ini butuh dasar, bentuknya apa? Bentuknya adalah benda padat. Sedangkan dasar negara, dasar yang ada di negara kita juga punya bentuk, yaitu bentuknya sebuah nilai. Sebuah nilai. Ada juga yang mengartikan di kalangan, mungkin dulu kita pernah mendengar Pancasila itu bentuknya seperti apa sih? Apakah nilai ataukah sebuah aturan? Bisa kita buktikan bahwasanya Pancasila itu bukan aturan tapi nilai, sesuatu yang lebih abstrak dari sebuah aturan. Mulai sila pertama yaitu nilai ketuhanan, kemudian sila kedua nilai kemanusiaan, sila ketiga nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, dan sila kelima adalah nilai keadilan. Semua itu adalah nilai, suatu abstrak. Apa yang membedakan nilai dan aturan ini? Bisa kita bedakan dengan dua hal. Dua hal itu apa? Bisa kita bedakan bahwasanya aturan itu pasti ada hukuman dan sanksinya, sedangkan nilai nggak ada. Contoh, kita ambil sila kedua, nilai kemanusiaan. Suatu hari Bobby lewat di sebuah tempat, kemudian melihat orang kecelakaan. Bobby lewat saja, nggak menolong orang tersebut. Apakah Bobby dihukum, dipenjara? Oh enggak. Itu membuktikan bahwasanya nilai kemanusiaan yang ada di sila kedua itu adalah bukan sebuah aturan, namun sebuah nilai. Nilai itu apa? Nilai itu sesuatu yang ada di dalam masyarakat, dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dianggap benar oleh masyarakat tersebut, sehingga ada di dalam sebuah masyarakat itu sendiri. Jadi sesuatu yang memang dijunjung tinggi tapi tidak tertulis. Bangsa Indonesia punya nilai sebelum Pancasila dilahirkan. Apakah bangsa Indonesia nggak memiliki Tuhan sebelum adanya Pancasila? Apakah bangsa Indonesia nggak memiliki nilai kemanusiaan sebelum adanya Pancasila? Bangsa Indonesia punya semua itu. Sekarang kita kembali ke materi kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara tadi dan sebagai pandangan hidup. Kalau dasar negara, pada intinya Pancasila itu merupakan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan negara sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya dalam pembuatan aturan. Dalam pembuatan aturan perundang-undangan, mulai undang-undang yang tertinggi, Undang-Undang 1945, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai yang terbawah yaitu peraturan provinsi atau peraturan perda, maka semuanya harus berpusat kepada Pancasila. Nggak boleh ada aturan satupun yang melanggar Pancasila. Kita ambil contoh tahun lalu. Tahun lalu ada sebuah aturan yang tidak sesuai dengan aturan Pancasila. Misalnya rancangan undang-undang kitab hukum pidana, KUHP, rancangan KUHP yang tahun kemarin diusulkan oleh DPR
tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagian. Karena itu masyarakat turun tangan, masyarakat demo, bahkan bukan hanya wilayah kita, semua wilayah di Indonesia demo karena nggak sesuai dengan Pancasila. Hasilnya apa? Hasilnya dibatalkan. Itu adalah efek atau dampak aturan yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aturan apapun yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pasti dibatalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh atau fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara, pondasi yang harus dipatuhi di negara kita, pondasi yang nggak boleh dilanggar di negara kita, dasar yang harus kita ikuti di negara kita. Nah, karena itu setiap negara pasti memiliki nilai, pasti memiliki dasar, pasti memiliki pondasi. Dan di negara kita, dasar negara kita, pondasi kita, acuan kita dalam bernegara, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari diatur oleh undang-undang yang berdasar kepada nilai-nilai Pancasila. Ya, bisa kita pahami bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai tolak ukur, sebagai acuan kita dalam menyelenggarakan kegiatan negara apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau kita berbicara tentang pandangan hidup, berarti kita berbicara tentang pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih tepatnya, Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku. Bertingkah laku apa? Bertingkah laku kita sehari-hari. Ketika kita mau berkunjung kepada seseorang, maka kita harus berpedoman kepada Pancasila. Ketika kita ingin mengunjungi sebuah masyarakat atau bagaimana cara kita makan sehari-hari, cara kita minum sehari-hari, cara kita berinteraksi dengan orang lain, itu semua sudah diatur oleh Pancasila. Maka Pancasila sebagai pandangan itu adalah sebagai acuan kita, dasar kita untuk bertingkah laku. Jadi yang dimaksud dengan pandangan itu adalah lebih ke tingkah laku individu itu sendiri. Nah, bisa kita bedakan ya, maksudnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalau dasar negara adalah acuan atau dasar dalam kegiatan bernegara, sedangkan pandangan hidup adalah dasar acuan dalam bertingkah laku. Nah, sama seperti coba kami berikan contoh seperti Al-Quran. Tapi di sini maksudnya bukan menyamakan Pancasila dengan Al-Quran ya, cuma sama-sama semuanya dijadikan dasar. Kami contohkan misalkan Al-Quran. Al-Quran ada kalanya menjadi Al-Bayan, yaitu penjelas, ada kalanya menjadi Al-Huda sebagai petunjuk, ada kalanya juga menjadi Asyifa sebagai obat. Kapan menjadi sebagai huda, sebagai petunjuk? Ketika Al-Quran dijadikan seseorang untuk berperilaku kehidupan secara islami dalam sehari-hari. Al-Quran dijadikan petunjuk bagaimana cara berkehidupan yang benar sesuai Islam, bagaimana cara berinteraksi sesuai Islam, bagaimana cara jual beli secara Islam, semuanya diatur oleh Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Kapan Al-Quran sebagai syifa? Ketika Al-Quran dijadikan sebagai obat manusia, obat hati manusia, obat fisik manusia, maka Al-Quran di sana sebagai asyifa atau sebagai obat. Ketika Al-Quran dijadikan sebagai ayat-ayat ru'yah yang menyembuhkan seseorang sebagai wasilah, maka di situ Al-Quran berkedudukan sebagai asyifa, penyembuh. Pancasila juga gitu. Kapan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Ketika Pancasila digunakan sebagai dasar pedoman aturan dalam pembuatan atau penyelenggaraan kegiatan sehari-hari negara. Kapan Pancasila sebagai pandangan hidup? Ketika Pancasila dijadikan dasar dalam bertingkah laku sehari-hari. Nah, itu adalah dua hal yang perlu kita patuhi, perlu kita masukkan di dalam jiwa kita dalam bermasyarakat, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kalau untuk menjadi orang Islam yang baik, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka untuk bernegara yang baik, menjadi warga Indonesia yang baik, cara bernegara yang baik, maka semuanya juga diatur di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Itu adalah sedikit penjelasan kami tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada juga yang membahas kedudukan Pancasila juga sebagai ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi bisa kita katakan berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, cita-cita atau gagasan, sedangkan logos yaitu adalah ilmu. Singkatnya bisa kita artikan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi adalah Pancasila sebagai cita-cita suatu negara. Ide, gagasan, ilmu tentang cita-cita, singkatnya seperti itu kalau kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi.
Di negara lain ada yang berideologikan komunis, berarti dia menginginkan cita-cita negaranya menjadi negara yang komunis. Ada juga yang menjadi ideologinya liberal, berarti bercita-cita menjadi negara yang liberal. Sedangkan kita di Indonesia bercita-cita berideologi yaitu Pancasila, kita berarti bercita-cita berkeinginan tujuan kita akhir kita adalah nilai-nilai yang ada di Pancasila kayak gitu. Itu sedikit yang kami jelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi yang mungkin sebagai pengantar di bab ini agar teman-teman bisa lebih memahami kedudukan Pancasila di negara kita. Nanti di sesi selanjutnya akan kami bahas lebih lanjut bahwasanya Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Nah, apa itu ideologi terbuka? Nanti akan kita bahas di next video atau next pertemuan kita. Kita akan membahas lebih dalam tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya, atau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.